Rasul Paulus ingin rela berkorban kepada orang lain, tentunya orang lain juga mau rela berkorban dan mau membantu lagi. Kita tuh harus banget untuk mengasihi orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa sih kita harus berhubungan dengan orang lain? Hello guys, welcome back to my channel. It's me Nick Putra dan episode Motivate kali ini kita akan ngebahas tentang selfless relationship, yaitu hubungan tanpa pamrih dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Nah guys, pada saat manusia lahir guys, dari kita bayi pun guys, bayi itu pun juga udah menunjukkan kebutuhannya, gimana caranya dia berkomunikasi dengan orang tuanya lewat sentuhan. Ya guys, dari bayi pun kita udah mulai seperti itu. Dan kita boleh belajar guys dari satu rasul yang namanya Rasul Paulus. Dimana guys, kalau kalian belajarin dia itu banyak diikuti oleh orang-orang guys. Si Rasul Paulus ini menunjukkan komunikasi hubungan yang sehat terhadap sesamanya. Bahkan waktu itu Rasul Paulus di penjara sekalipun guys, dia tetap ngelakuin surat menyurat buat para pengikutnya dan juga orang-orang dia layanin. Karena sebabnya dia melayani orang, akibatnya yaitu orang-orang itu memberikan timbal balik yang positif ke Rasul Paulus, memberikan sukacita dan kekuatan saat Rasul Paulus membutuhkan pertolongan dari orang lain. Jadi karena waktu itu Rasul Paulus sedang terluka batinnya, akhirnya orang-orang itu yang memberi dia semangat dan sukacita biar si Rasul Paulus bisa bangkit lagi. Jadi ini dia guys, di Rasul Paulus yang saat dia ingin melayani orang, Rasul Paulus ingin rela berkorban kepada orang lain, tentunya orang lain juga mau rela berkorban dan mau membantu lagi, sehingga memberikan hubungan yang positif buat Rasul Paulus. Tuhan itu memberikan kita banyak banget talenta-talenta yang guys, karunia-karunia yang setiap orang tuh beda-beda. Makanya kenapa yuk kita baru sama-sama belajar untuk boleh terus mau melayani orang, mau terus selalu berkorban buat orang lain guys, sesuai dengan talenta yang Tuhan udah kasih buat hidup kita. Nah mari sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya guys, apa itu selfless relationship? Seperti katanya guys, selfless itu berasal dari kata tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri dan juga tanpa pamrih. Jadi kalau kita boleh bilang, apa itu selfless relationship? Adalah hubungan yang didasarkan tanpa adanya pamrih dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, kenapa sih kita harus berhubungan dengan orang lain? Ya guys, Tuhan juga pernah bilang di Alkitab guys, bahwa tidak baik orang hidup sendirian, bahkan aku ingin memberikan kepadamu seseorang yang sepadan untuk kamu. Ya guys ya, itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 18. Di dalam kekristenan itu Tuhan tuh ingin memberikan ke kita suatu informasi lah guys, turuhan ibaratnya. Kita tuh harus banget untuk mengasihi orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau saat kita udah mengasihi orang lain, berarti kita juga telah menunjukkan bahwa kita udah mengasihi Tuhan Yesus. Karena guys, pada dasarnya setiap orang tuh membutuhkan orang lain untuk membantu kita, untuk bertumbuh kembangnya kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih sempurna. Nah, ada ayat yang mengatakan seperti ini guys, di Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Nah, gimana sih cara kita ngebangun selfless relationship? Yang pertama, milikilah hati yang mau terus berkorban. Ketika kita berkorban dan meninggalkan ego kita sudah menempatkan orang lain di atas kebutuhan dan keinginan kita guys. Ada contoh kasusnya guys, misalnya nih guys, kita tuh udah kumpulin duit untuk mau beli gadget yang kita suka, kayak iPhone atau yang lain sebagainya. Tiba-tiba teman kita ada yang mamanya tuh sakit, membutuhkan dana dan cukup besar untuk biaya operasi. Akhirnya kan ada dua pilihan guys. Kalian juga bisa pilih pilihan yang ini. Kalian tetap beli handphone yang udah kalian inginkan banget dan kalian mengesampingkan teman kalian yang butuh uang. Atau yang kedua, jika memang kalian melakukan untuk coba deh yang udah aku tabung ini, aku sisihin dulu buat teman aku. Nanti aku handphonenya beliin yang handphone yang aku mau banget, aku belinya nanti. Itu berarti tandanya udah suatu pengorbanan yang kalian lakukan buat teman kalian. Contoh kasus lainnya yaitu perdebatan guys. Saat kalian mungkin di kendaraan atau dimanapun kalian berada, pasti kalian pernah berdebat dong dengan orang-orang. Nah saat kalian berdebat itu pasti kan ada yang nggak mau ngalah tuh, egonya sama-sama tinggi. Nah itu gimana caranya guys kalian untuk bisa meredamkan itu? Gimana caranya salah satu pihak itu mau meredamkan egonya, ataupun jika memang kalian salah, kalian harus dengan gentleman meminta maaf. Karena dengan hal-hal sederhana seperti itu aja minta maaf, itu kalian udah rela berkorban. Dan juga tentunya akan mendapatkan suatu output yang positif di mana kalian udah nggak berdebat lagi terhadap masalah kalian. Yang kedua, milikilah hati yang mau melayani guys. Ada satu pertanyaan, what more can I do for them? Jadi apalagi sih yang bisa aku lakukan buat mereka? Terkadang guys, kita saat melakukan sesuatu, banyak banget orang yang ngerasa saat gue bantu lu, gue mau dapat sesuatu dong. Take and give, apa yang gue berikan, gue give, gue juga mau berharap ada take-nya. Jangan guys, di sini hari ini kita belajar untuk gimana caranya kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Gimana caranya saat kita memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka, kita tidak mengharapkan imbalan atau apapun. Karena guys, pasti Tuhan kita yang terlalu kaya, terlalu besar itu, pasti dia juga akan sudah berpikir apa yang terbaik dan yang apa yang dibutuhkan banget oleh anak-anaknya. Jadi kita nggak perlu khawatir guys. Jadi kita duduk biasa aja, lakukan yang terbaik dengan sikap yang melayani. Pasti Tuhan juga nanti akan melihat bagaimana yang dia akan memberikan terbaik buat hidup kita.
Nah guys, contoh kasus yang kedua ini guys, contohnya misalnya teman kita ada yang sakit nih guys. Kita tuh dengan kalau misalnya kita memang ada jiwa melayani, kita jenguk aja datang ke mereka. Tapi berasa, aduh gimana ya kok ya, dia jauh jaraknya, buang ongkos banyak. Ya udah, kirimin makanan aja, nggak perlu kalian datang. Itu juga suatu bentuk pengorbanan dan pelayanan kamu buat teman kamu yang lagi sakit. Ada alasan lagi, aduh kok nggak punya uang nih, kok aku lagi nabung, jadi nggak bisa kirimin makanan ke mereka. Langsung ada cara ketiga, yaitu mendoakannya guys. Karena segala sesuatu yang didoakan sama tidak didoakan itu merupakan hal yang berbeda. Kalau didoain pasti tentunya akan bisa lebih lurus jalannya guys, dan kita lebih memberkati buat banyak orang. Yang ketiga, milikilah hati yang mau berbagi. Berbagi ini guys nggak cuma dikontekskan oleh materi uang saja guys, tapi pikiran, waktu, dan tenaga juga itu namanya berbagi guys. Contohnya apa sih guys? Kalau pikiran, teman-teman kalian lagi curhat masalah dia berat banget, kalian mikir gimana caranya, cara bijaknya untuk memberikan solusi ke teman kalian supaya dia bisa dapat jalan keluar dari masalahnya itu. Itu untuk pikiran ya guys. Gimana sih waktu kita buang waktu kita untuk keluarga kita, teman-teman kita, seperti family time sama teman-teman atau keluarga kita, seperti kita hadirin ke acara pernikahan mereka, kelahiran mereka, itu kita udah bagi waktu kita loh guys buat mereka. Nggak cuma itu guys, tenaga gimana sih maksudnya kok? Misalkan tenaga ini contohnya kita itu mau saat teman kalian tuh lagi mau pindah rumah atau kosan, itu ribet banget loh guys. Itu bener-bener ribet banget. Mesti masukin semua barang-barang ke kardus dan itu bener-bener berat banget. Kalian bagi tenaga kalian untuk bantuin mereka pindahan rumah atau kosan, itu salah satu pelayanan kalian buat teman kalian. Kalian juga perlu tahu ya guys, saat orang punya masalah, nggak selalu orang cerita ke kita kasih dia kayak wejangan atau nasihat guys. Karena banyak orang juga, mereka itu ada masalah, mereka tuh udah tahu jalan keluarnya gimana. Mereka cuma butuh orang yang untuk didengerin aja. Jadi mereka cerita ke kamu, ke kalian cuma cukup dengerin aja, iya aja. Itu akan jauh menenangkan mereka ketimbang kamu kasih nasihat ke mereka. Oke guys, dari semua hal tadi, jangan lupa ya guys, yang paling penting untuk selalu berbagi kasih hal positif, sukacita buat orang-orang di sekitar kalian. Sekian untuk hari ini tentang self-love relationship. Jadi buat kalian semua yang suka sama channel ini, jangan lupa ya guys untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Karena berkat itu ada bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. God bless you.